Hai Ayah Bunda, untuk memperingati World Fertility Day, Bocah Indonesia mempersembahkan Bocah Fertility Week 2021 yang kami selenggarakan pada tanggal 1 hingga 6 November 2021. Acara yang memadukan online dan offline event ini akan digelar dengan melibatkan puluhan expert dan selebritas pada bidangnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Bocah Indonesia dengan OCBC NISP, EBET, dan juga Merck. Didukung oleh Gracious Healthy Catering, Purifit, Organic Supply, Yogiti, Biro Psikologi Dinamis, Tangkuban Perahu Healthcare, Kelas Cinta, Artemisia Klinik, Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu, Jejamu by Mustika Ratu dan Manda Flora. Serta media partner kami, Kompas TV, Kiss FM, Berita 1, Tribun News, Nova, Nakita, Kido, The Asian Parent, Hello Sehat, Her Story, Link Sehat, Diary Bunda, Weminak, Orami, Pop Mama, Sajian Sedap, Para Puan, Teman Bumil, Smart Mom ID, Kanya ID, B-Voice, Magenta Radio, Pejuang Vaginismus, PCOS Fighter, Komunitas Bunda 1101, Komunitas Bayi Tabung, Ruang Mam, dan Ardan Radio. Bagi ayah dan bunda yang belum mendaftar acara BFW 2021, jangan lupa ya untuk mengisi form pendaftaran BFW yang ada di bio Instagram @bocahindonesia_. Karena akan diundi 100 nama yang beruntung untuk mendapatkan kesempatan melakukan embrio konseling di Bocah Indonesia. Nah, itu dia acara rangkaian dari Bocah Fertility Week 2021. Nah, di sini sudah ada Coach Lex nih. Betul. Dari Kelas Cinta. Nah, di kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu nih Coach. Dan buat ayah dan bunda juga yang sedang menyaksikan keseruan acara Bocah Fertility Week 2021. Nah, sebelum webinar, Dimulai tadi juga udah ada webinar juga nih Mbak Vina. Betul, kami Sutra bersama Dr. Tiara sama Dr. Bi. Ya, sekarang apa sih materinya, apa sih sama Coach Lex mau bahas apa sih? Oke. Nah, kita apa? Kita akan membahas tentang tetap hangat menjaga keharmonisan. Nah, jadi buat ayah dan bunda, kalau misalnya pengen tahu nih tentang gimana sih caranya sih Mbak Vina ya? Tetap harmonis. Tetap harmonis itu kayak gimana? Udah lama banget nih. Menunggu sesuatu yang diinginkan. Iya. Dan tapi harus tetap harmonis ya. Kalau misalnya udah lama banget menikah juga kayak gimana ya? Kalau misalnya caranya biar tetap harmonis seperti itu. Sebelum itu kita kenal dulu kali ya sama Coach Lex. Halo Coach, boleh perkenalin? Oke, thank you. Teman-teman semua, teman-teman dari Bocah Indonesia, thank you buat kesempatan undangannya. Nama saya Lex Supraksit, saya relationship coach dan juga co-founder dari kelascinta.com yang sudah 15 tahun dipercaya oleh orang Indonesia untuk berbagi pengetahuan tentang menjalin hubungan yang sehat dan bahagia. Gitu kurang lebih. Ternyata udah 15 tahun ya. Udah terbukti banget nih. Betul, udah banyak banget. Ini ada peserta-peserta dari Kelas Cinta. Yang mengikuti Kelas Cinta ya tentunya. Betul. Dengan segala pengalaman nih, yang membantu ayah dan bunda masalah keharmonisan untuk percintaan gitu ya. Jadi sudah valid, nggak mungkin hoax ya. Nah, sebelum itu juga bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Dan nantinya akan mendapatkan apa nih Mbak Vina? Akan dapat hadiah voucher dari Gracious, dari Yogiti, dari Organic Supply,
kemudian dari Tirifit. Nah, Oke, betul. sama satu lagi Yang dari paling spesial, merchandise dari Baca Bocah Indonesia. Dan juga acara ini didukung oleh Ebert, OCBCN ISP, dan juga MAR. Mungkin kita bisa mulai kali ya acaranya. Boleh kita serahin ke Coach Lex, boleh memperkenalkan materinya dok. Oke, Coach silahkan. Oke, thank you. Baik teman-teman, saya langsung sharing aja ya. Saya minta izin buat sharing screen, sebentar ya. Waktu saya nggak panjang, jadi saya mohon maaf kalau ngomongnya sedikit lebih cepat, karena harapan saya kita lebih banyak tanya jawab, gitu, karena lebih seru di sana. Ya, ini sekedar pengetahuan dasar saja untuk teman-teman tahu. So, topik yang dipercayakan pada saya adalah tetap hangat menjaga harmonisasi, ya kan? Dan bagi yang belum paham, belum pernah kenal saya, tak kenal maka tak sayang, saya sudah berbagi ilmu ini kurang lebih 15 tahun ya, dalam bentuk event maupun sekarang online event seperti ini. Dan fokus kita adalah membantu supaya orang-orang Indonesia, laki-laki dan perempuan, dalam kondisi pacaran maupun sudah berumah tangga, paham menjalani hubungan yang sehat, tidak memiliki ekspektasi yang keliru. Nah, bicara tentang ekspektasi yang keliru dan bicara tentang harmonisasi dan menjaga hubungan hangat, banyak orang pikir setelah nanti punya anak, hubungan akan lebih hangat. Itulah salah satu ekspektasi yang beredar di masyarakat, yang ditanamkan di masyarakat. Kalau nanti ada anak, maka akan lebih harmonis. Namun, kita bicara realitas sehari-hari memang ada yang begitu. Tapi ada juga teman-teman yang malah jadi makin berantakan. Nih saya yakin Anda semua yang sedang belajar di tempat ini, yang meluangkan waktu belajar ini, tahu ada keluarga atau teman dekat atau sahabat yang setelah menikah dan setelah punya anak malah jadi berantakan. Berantakan bukan berarti cerai ya, tapi maksudnya kayak, tidak ada keharmonisan lagi gitu loh. Karena mereka keliru, mereka pikir setelah ada momongan atau jangan ada momongan dulu, setelah ada bayi maka akan jadi lebih harmonis hubungannya. Kadang-kadang iya, tapi menurut datanya tidak demikian, ya. 83% orang tua baru, ya, mengalami krisis medium sampai yang parah ketika transisi masuk ke dalam nanti menjadi orang tua. Dan setelah anaknya lahir, banyak orang pikir gitu kan, oh krisisnya lagi persiapan aja menjelang lahir, nanti setelah lahir juga bakal bahagia. Ternyata enggak. Itu ada satu penelitian di tahun 90, udah lama sini, tapi masih lumayan valid lah. Ketika pada kelahiran, tingkat kebahagiaannya ada di sekitar itu tuh ya, satisfaction. Marital satisfaction-nya ada di sekitar di situ, di huruf P itu. Lalu 1 bulan kemudian, karena lagi euforia, meningkat marital satisfaction-nya. Lalu ketika diukur 6 bulan kemudian dari semenjak kelahiran, tingkat kebahagiaan papa mamanya menurun. Nah, ini mungkin kejutan bagi sebagian orang yang belum pernah kenal saya ataupun kelas cinta. Karena kelas cinta ini yang sering kita sharingkan bahwa hati-hati untuk mengikatkan diri dalam hubungan jangka panjang ataupun punya anak, karena rumah tangga itu pekerjaan. Rumah tangga itu bukan kebahagiaan, bukan. Rumah tangga itu bukan kita pulang dari kantor ke rumah lalu bahagia. Enggak. Kita pulang dari kantor, pulang ke rumah, kita kerja lagi. Kerja untuk rumah itu, untuk domestik, untuk anak, untuk pasangan, dan yang lain-lainnya. Itu sebabnya kalau kita menambahkan anak terlalu cepat, itu biasanya akan menambahkan beban terlalu banyak. Bukan nggak boleh punya anak. Itu saya bilangnya gini, kalau saat ini ada banyak rekan-rekan di sini yang masih belum ada momongan, masih belum dikaruniakan, anggap itu sebagai sebuah kesempatan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkan rumahnya, supaya rumahnya kokoh gitu loh, supaya kita bahagia, papa mamanya bahagia dulu ya. Ada penelitian lain ditemukan bahwa yang memilih untuk tidak punya anak ya, non parents ya, memilih untuk tidak punya anak atau child free, childless itu ternyata lebih bahagia, lebih puas, dan kesehatan mentalnya lebih tinggi dibandingkan yang punya anak. Saya tahu teman-teman di sini yang ada di dalam Zoom ini justru memimpikan anak. Ini bukan berarti menakut-nakutin, tapi ini memberikan kesiapan untuk memiliki ekspektasi yang pada tempatnya. Ya, sebelum saya bagikan tentang lebih harmonis, saya mau ajak teman-teman di sini tebak-tebakan sama saya, ya, tentang proses yang di sini nih. Jadi di sini ada sebuah grafik. Ini grafik tentang kebahagiaan di dalam rumah tangga, marital satisfaction. Sebenarnya sih lebih tepatnya kepuasan, bukan kebahagiaan. Tapi anggap aja sama ya, walaupun menurut para tim psikolog, kebahagiaan dan kepuasan itu agak sedikit berbeda dimensinya. Tapi anggap aja ini kebahagiaan. Pada saat baru menikah, tingkat kebahagiaan di survei ya, diteliti, angkanya 54. Nggak perlu bertanya apa itu 54 dan kenapa itu 54, anggap aja ada di sana ketika baru menikah.
Sekarang tebak-tebakan ya. Silakan sebut dalam hati atau ketik di dalam chat. Ketika masuk ke dalam hamil, ketika ada hamil dan lahiran, tingkat kebahagiaannya meningkat sama atau turun? Tebak-tebakan, cepat jawab sekarang. Saya akan langsung cepat jawab ya, karena waktu saya nggak panjang. Ketika hamil dan lahiran nanti, tingkat kebahagiaan kedua orang tuanya atau kepuasan orang tuanya menurun. Itu udah kayak perosotan dari 54 turun ke 50. Ya, tebak-tebakan lagi ya. Ketika nanti anaknya usia 5 tahun, kepuasan dan kebahagiaan orang tuanya kemana? Meningkat, sama, atau menurun? Tebak-tebakan, silakan jawab. Jawabannya adalah, bam, menurun lagi. Enggak, agak sedikit lebih landai dibandingkan sebelumnya, tapi menurun. Tebak-tebakan lagi ya. Ketika usia 6 sampai 12, ya, ketika anak mulai masuk ke usia TK, sekolah, dan awal-awal itulah ya, kebahagiaan orang tuanya ada di mana? Sama, meningkat, atau menurun? Tebak-tebakan, silakan jawab dalam hati atau ketik di kolom chat. Saya jawab 3, 2, 1, bam. Meningkat sedikit, ya. Ini peningkatan sih, ini peningkatan sedikit. Jadi orang tua dan papa mamanya tuh lumayan agak happy ketika anaknya usia 6 sampai 12. Kenapa? Karena anaknya keluar dari rumah, diurus sama orang lain selama setengah hari. Ya, enggak setengah hari sih, ya seberapa hari lah gitu loh. Selama beberapa jam diurus sama orang lain. Yang tingkat kebahagiaannya menurun siapa? Tebak-tebakan. Tingkat kebahagiaan para guru, terutama guru TK dan guru SD. Tingkat kebahagiaan mereka menurun di usia ini. Tebak-tebakan lagi ya, di usia anak 12 sampai 17, bagaimana dengan tingkat kepuasan dan kebahagiaan orang tuanya? Apakah meningkat? Ini kan udah meningkat nih ya. Apakah sama atau menurun? Silakan tebak-tebakan di kolom chat. Saya mau intip bentar ya, kolom chat pada ngomong apa sih? Ada bilang naik, 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 menurun. Oke, ya. Kita lihat nih, pada saat anak usia 12 sampai 17, tingkat kebahagiaan papa mamanya, bentar, kok nggak keluar? Iya, itu dia. Ini perosotan kedua yang luar biasa, drastis. Ya, silakan tebak-tebakan sendiri. Salah satu penyebabnya adalah kalau anak mulai rebellious, mulai menentukan jati dirinya mereka, mulai bisa ngomong, mulai bisa ngebantah, mencari tahu apa yang dilakukan, jadi mulai menurun ya. Saya akan lebih cepat lagi di usia 17 sampai 25 mulai meningkat. Alasannya kenapa? Salah satunya karena anak mulai sibuk keluar dari rumah. Ini studi di luar Indonesia. Jadi di usia ini anak-anak mulai kuliah keluar kota biasanya gitu loh. Jadi orang tuanya ditinggalin. Justru ketika anak pergi ninggalin orang tua, kedua orang tua bahagia lagi, harmonis lagi. Ini menarik. Ini sesuatu yang saya nggak bisa jelasin di dalam webinar ini karena waktu saya nggak cukup. Jadi saya mau ngasih tahu aja. Justru kebahagiaan papa mama pergi ketika ditinggal sama anaknya. Lihat lagi ya. Ketika nanti masa pensiun, anaknya sudah menikah, anaknya sudah punya keluarga sendiri dan sudah punya anak, tingkat kebahagiaan papa mama lebih meningkat lagi, gitu loh, ya. Dan nanti ini yang mengejutkan nih, ketika salah satu pasangan meninggal, tebak apa yang terjadi? Kebahagiaan si papa atau si mama yang ditinggal itu, apa yang terjadi? Meningkat atau menurun? Jawabannya adalah meningkat. Ini bukan kata saya, ini kata para peneliti yang jauh lebih hebat dari saya, dan studi ini sudah direplikasi cukup, at least ada 4 kali yang saya temukan, ada 4 studi yang serupa direplikasi, diulang, dan hasilnya kurang lebih sama. Jadi yang warna biru paling tebal itu adalah average-nya, kurang lebih. Ya. Nah, ada yang nanya, kok bisa naik? Aneh ya? Saya nggak punya waktu untuk jelasin itu. Jadi kalau pengen tahu lebih banyak, silahkan follow saya di Instagram. Kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Ini sebenarnya kayak semacam shock terapi, supaya Bapak, Ibu, rekan-rekan semua yang di sini sedang memimpikan punya anak itu mempersiapkan dirinya matang. Ya, jangan cuma sibuk mikirin gimana caranya supaya hamil dan punya anak. Ada yang lain yang mesti dipersiapkan. Nah, ini dari satu buku lagi yang bagus banget, silakan dicari bukunya, dibilang marital satisfaction itu menurun semenjak kelahiran anak pertama dan baru naik lagi kalau anak yang terakhir itu sudah keluar dari rumah. Jadi kalau anaknya masih di rumah, masih diurusin, masih diatur, masih sekolah, kebahagiaan papa mamanya itu bisa nggak naik. Ini ajaib banget, tapi udah sering saya bahas, saya nggak bisa bahas di sini. Mohon maaf, waktu saya terbatas. Tinggal 5 menit lagi malah saya. Ya. Jadi, apa yang perlu dipersiapkan nih supaya bahagia? Yang perlu dipersiapkan adalah belajar untuk menjadi pasangan yang, apa ya bahasa Indonesia, great ya. Great itu dibilang hebat, kayaknya nggak keren. Pasangan yang kuat, saya bilangnya gitu aja deh. Belajar jadi pasangan yang kuat. Banyakan orang ketika mau punya anak atau sudah punya anak, sibuk menjadi orang tua buat anak, lupa menjadi pasangan bagi pasangannya. Lupa menjadi rekanan bagi pasangan. Itulah yang membuat keharmonisan kurang. Itulah yang membuat ketika nanti anak datang, suami istri itu makin menjauh. Ya, saya yakin di sini ada banyak yang mulai merasakan yang mungkin anaknya belum bisa hamil sampai sekian tahun, terus mulai ngerasakan, kok makin meregang ya, kok kami makin meregang ya. Mungkin nanti setelah ada anak,
anak itu yang akan merekatkan kita. Biasanya sih tidak. Setelah ada anak itu justru fokus kita malah habis untuk anak itu dan makin tidak ada buat pasangan. Pasangan yang satu sibuk sama kerjaan, pasangan yang satu sibuk sama anak, hubungannya makin lama makin renggang. Siapa yang pernah dengar cerita gitu ada di sekeliling kita, silakan ngomong di kolom chat. Itu sering banget. Ya, jadi ada satu gambar yang saya post di Instagramnya saya. Ada banyak calon orang tua atau yang sudah mau hamil atau sedang berencana program hamil, mereka tetap berperilaku buruk, minum-minum, ngerokok, ngerasa nggak ada efeknya sama anak. Tapi ini pengalaman saya di kelas cinta selama 15 tahun dan studi yang saya baca. Kalau kita menjalani hidup yang tidak sehat, anak kita juga akan jadi tidak sehat. Demikian juga kalau hubungan papa mamanya tidak sehat, anaknya nggak sehat juga nanti. Tapi saya nggak bicara anaknya ketika lahir nggak sehat, saya bicara belasan tahun kemudian. Kita yang saat ini punya banyak kekurangan, banyak kengacoan, pokoknya banyak yang nggak jelas dari diri kita ya. Ini adalah akibat dari papa mama kita yang mungkin kurang siap, kurang menciptakan rumah yang terbaik. Saya bilangnya begitu ya. Apakah mereka salah? Tidak. Orang tua kita tidak salah, orang tua kita tidak buruk juga. Mereka melakukan apa yang mereka tahu. Pada saat itu tidak banyak pengetahuan seperti yang kita miliki sekarang. Dulu belajar susah banget, buku terbatas. Ya kan? Nah, sekarang udah ada Zoom yang dilakukan oleh bocah Indonesia ini. Jadi, ini kesempatan buat menebus apa yang dulu papa mama kita nggak punya. Dan saatnya kita persiapkan diri untuk punya lifestyle yang terbaik, ya kan? Juga relationship style yang terbaik supaya anak nanti besarnya sekitar 10 sampai 20 30 tahun ke depan nggak jadi berantakan. Gimana? Apa yang mesti dilakukan? Saya cepat aja. Coba usir 4 ekor kuda kiamat kalau saya bilang. Ini bukan istilah saya, ini istilah guru saya namanya John Gottman. Jadi ada 4 buah sikap yang kalau ditemukan di dalam couples, sikap ini akan membawa pada kehancuran hubungan. Kehancuran hubungan bukan berarti cerai ya. Ujung-ujungnya aja cerai, tapi banyak yang hancur tapi nggak cerai itu banyak. Silakan ketik di kolom chat kalau ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Jadi 4 sikap ini perlu diminimalisir atau dikurangi total. Karena kalau ada 4 ini, ya ada 4 sikap suka nyerang, suka ngeledekin, suka ngejatuhin, bercanda sarkasmenya sering banget. Yang satu lagi tuh suka defend, enggak gitu, apaan sih, lo kok gitu-gituin gue sih? Gitu. Kalimat-kalimat yang defensif dan segala macam, atau memandang rendah, kayak, lu tuh sama kayak papa lu ya, lu tuh nggak pernah berubah dari dulu ya, lu tuh pemalas ya, gitu. Atau membatu, misalnya kita dikritik, bilang, enggak, gue nggak gitu. Atau misalnya ketika dia lagi kritik, salah satu pasangannya pergi. Ada yang pernah gitu nggak? Kabur, nggak mau diajak ngomong, ghosting, ngilang gitu-gitu aja. Nah, 4 sikap ini kalau ditemukan di dalam sebuah couple bisa diprediksi setidak-tidaknya dalam 5,6 tahun sampai ke beberapa tahun ke depan, belasan tahun ke depan ada kemungkinan untuk perpisahan. Ya, jadi 4 hal ini anggap aja virus. Silakan evaluasi sendiri apakah di dalam hubungan Anda sekarang ini semenjak pacaran sampai sekarang ini lagi sedang program punya anak ini, apakah sering ini terjadi? Kalau ini sering terjadi, ya ini adalah sentilan dari Tuhan untuk bilang coba ini dikurangi. Ya, ini satu. Yang kedua, PR yang saya mau kasih tahu. Jaga agar rasio perbuatan baik dan perbuatan buruknya itu 5:1. Karena kalau saya melanggar sebuah janji sama pasangan saya, lalu saya minta maaf, itu baru 1 perilaku buruk, pelanggaran, ditebus sama 1 perilaku baik, minta maaf. Itu tidak impas. Tetap hasilnya negatif. Untuk bisa menebus sebuah kesalahan, perlu dibayar dengan 5 kebaikan. Ini bukan prinsip saya, ini lagi-lagi studi yang ditemukan oleh John Gottman dan temannya Robert Levenson di tahun 99 dulu ya. Ditemukan bahwa couples yang akhirnya jadi berantakan itu couples yang ada 1 perilaku buruk ditebusnya cuma sama 0,8, bahkan nggak 1. Minta maaf pun enggak. Ya. So, kalau ada rasio buruk seperti ini dan saat ini belum dikarunia anak, bersyukur dulu bahwa ada kesempatan untuk menebus supaya hubungannya jadi 5:1 dulu. Ya. Clara bilang moga-moga tidak terjadi ke saya dan suami. Dan saya kurang suka sama kata moga-moga. Moga-moga itu kan berharap. Saya lebih bilang usahakan. Ya, karena udah tahu rumusnya kan 5:1. Jadi diusahakan, jangan dimoga-mogakan, jangan diharapkan, tapi diusahakan. Lalu berikutnya terkait dengan punya anak segala macam. Kadang-kadang kita bicara gairah, waktu dan nggak sempat. Ini silakan teman-teman screenshot ya. Apa yang perlu dilakukan supaya makin memancing gitu loh ke gairah, makin memancing semangat untuk menjalankan programnya. Ya. Sering bilang I love you, kecup, kado, ya. Jadi di dalam hubungan ini memang sudah ada kehangatan dulu. Jadi nggak bisa kehangatannya baru terjadi kalau telanjang.
ya. Kalau mau hubungan seks baru hangat, nggak bisa. Kehangatannya itu terjadi dari pagi hari ketika mau berangkat ke kantor, di situ udah hangat. Ya, lalu makan siang tetap message saling chatting-chattingan anget kayak aku kangen sama kamu pakai baju yang warna merah itu kamu seksi deh. Jadi dari pagi sudah dimulai foreplay-nya sampai ke malam nanti. Itulah yang membuat kita jadi lebih hangat dan harmonis. Apalagi ketika kita lagi program punya anak. So, saya mau tutup dengan ini. Ini penutupnya. Ini tuh udah Anda pelajari kan tadi usir keempat kuda kiamat tadi, lalu dijaga supaya rasio baik buruknya tuh 5:1. Kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak lagi, bisa follow saya di Instagram sama di kelas Vitakom. Saya hampir tiap hari ngajar seperti ini. Namun ini aja nggak cukup, masih perlu yang lain lagi, seperti pulihkan gangguan hati. Kalau gangguan hati itu kita bicara soal trauma, perilaku buruk, pengalaman-pengalaman negatif yang nggak enak di masa lalu. Sebelum punya anak, sebaiknya ke psikolog dulu, saya bilang. Sebelum kita mengandung, sebaiknya kita bereskan dulu beban-beban emosional di masa lalu, entah dari orang tua kita, dari mantan kita, dari siapa, diberesin dulu, pergi ke psikolog, supaya kita nggak mewariskan itu ke anak. Ya. Demikian juga soal masalah kesehatan tubuh, kan bisa pergi ke dokter, ke Bocah Indonesia juga di situ ada banyak rekan-rekan dokter yang sangat profesional, sudah berpengalaman sekali, bisa dibantu untuk memahami tentang kesehatan reproduksinya dan juga tentang tubuh in general. Lalu jangan lupa juga berkonsultasi sama orang yang jago tentang manajemen keuangan. Hal ini penting. Kalau ini dikombinasikan, maka kita akan lebih mudah nanti. Ketika punya anak, kita lebih siap gitu loh. Ketika nanti ditekan oleh beban anak yang rese, yang aneh, yang di luar dugaan, atau mungkin ada apa istilahnya sih? Ada kondisi-kondisi biologis atau medis yang membuat anaknya agak sulit untuk dikelola. Kelima item ini membantu kita lebih kuat, sehingga ketika kita nanti ditekan, tekannya kita nggak terlalu jauh. Ingat grafik tadi, grafiknya jatuhnya nggak terlalu jauh, karena kita sudah menyiapkan diri dengan realistis. Saya tutup dengan slide ini, ya. Tugas parenting terpenting nanti ya, mungkin teman-teman di sini belum menjadi ayah dan ibu, tapi tugas parenting terpenting adalah siapkan sebelum anaknya datang, rumahnya enak, rumahnya bersih, rumahnya siap. Apa itu rumah? Di dalam pernikahan, hubungan papa mamanya, bukan soal finansialnya, bukan soal rumah benerannya, ya, bukan soal fasilitas hidup, tapi soal keharmonisan, kelekatan, kehangatan papa mamanya. Kalau papa mamanya aja sendiri itu nggak seperti dua orang yang saling mengagumi satu sama lain, wah nanti ketika ada anak makin susah untuk memperbaikinya. So, sekian sharing dari saya. Jadi saya tutup dulu sharingnya dan saya kembalikan lagi ke teman-teman di Bocah Indonesia. Silakan. Terima kasih banyak Coach Lex. Ih, daging semua ya. Pasti Ayah Bunda ini banyak banget yang respon naik dong, turun coach harus gitu ya, gitu ya, banyak respon dari Ayah Bunda di sini. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan kali ya Coach ya. Boleh. Beberapa pertanyaan dari para ayah dan bunda. Ada nih Coach dari Bunda Dala di Bintaro. Sore Coach, saya sudah menikah 4 tahun. Saya dan suami menikah tanpa pacaran dan sekarang kami masih berjuang untuk mendapatkan garis 2. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah tiap hari mengatakan cinta untuk pasangan? Terkadang pasangan malas menanggapi jika salah satunya menanyakan apakah dia cinta sama pasangannya. Gimana tuh kayak menunjukkan cinta setiap hari sebenarnya bagus nggak sih Coach? Gimana nih? Oke, boleh saya jawab ya? Menunjukkan cinta setiap hari, entah itu secara verbal, pernyataan, maupun secara perilaku. Itu bukan saja boleh, itu sangat-sangat dianjurkan. Gitu ya. Mengekspresikan kasih sayang itu sesuatu yang sangat baik untuk diulang-ulang dalam satu hari. Kalau misalnya pasangannya malas, ya itu jadi problem yang berbeda gitu loh. Itu bukan problem, maksudnya gini, kok pasangan gue nggak ngebalas sama gue, jadi gue nggak perlu sering-sering kali ya. Itu logika yang ngaco, logika yang sesat gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya kita memang sudah berpasangan, sudah ada anak ataupun belum, biasakan setiap hari saling mengekspresikan bahasa cinta dan memahami bahasa cintanya pasangan. Itu jadi kayak latihan. Jadi supaya nanti kalau anak udah ada, kita sudah terbiasa, sama papanya udah biasa gitu, sama mamanya udah gitu. Jadi tinggal ngulang lagi, bukannya belajarnya nanti setelah punya anak. Gitu. Itu jawaban saya buat Dala.
Jadi keluarganya juga penuh cinta gitu ya. Tapi ada nggak sih coach kayak nanti tuh mungkin cowok lama-lama sebel kali ya kayak apa sih kan nggak harus selalu menunjukkan nggak harus ngomong cinta itu tuh gimana berarti perlakuan aja gitu. Kadang cewek kan pengennya bunda-bunda kan pengennya ngomong love you tiap hari gitu-gitu ya. Tapi berarti itu penting juga gitu ya coach ya. Kalau misalnya menunjukkan cinta setiap hari dan menunjukkan cintanya bukan sama omongan aja gitu ya, bisa verbal, bisa banyak-banyak yang bisa diutarakan Betul, jadi cintanya. bisa secara kata-kata, bisa juga secara perilaku. Kalau tadi kata yang kamu pakai, masa mesti selalu gitu sih? Jawaban saya ya nggak selalu, tapi perlu setiap hari ada, gitu loh. Bukan selalu ada, tapi jumlahnya tuh nggak selalu 10 gitu loh. Ya kadang-kadang 2, 3, 4, 5, tapi perlu ada, gitu. Ada lagi nih dok dari Bunda Clara. Sama dengan Bunda Evi. Aku berarti tanya Bunda Evi dulu ya. Ada dari Bunda Evi nih. Sore coach, bagaimana cara diskusi dengan suami saat sedang problem sepele yang malah menjadi besar karena tidak mau didiskusikan. Jadi masalahnya padahal kecil tapi karena udah membludak kadang ada mau jadi besar gitu. Nah, baiknya tuh gimana cara ngomongnya dok? Bisa di awal ya sebelum besar. Ya, Gimana nih? makanya tadi saya bilang, setiap hari perlu ada ucapan-ucapan yang manis, indah, baik sama pasangan, supaya mood-nya terjaga enak. Kalau mood-nya tiap hari enak, ngebawa masalah-masalah kecil juga nggak apa-apa, nggak ada takutnya. Tapi beda kan, bayangkan gini, kita pulang ngeliat pasangan kita lagi nggak enak. Terus kita ada masalah kecil, aduh besok aja deh. Gitu loh. Kita nunda-nunda, nunda-nunda. Aduh kayaknya nggak enak, kayaknya momennya nggak tepat dan segala macam. Tapi kalau setiap hari kita punya kebiasaan untuk menabung kebaikan, untuk memperhatikan, untuk mengekspresikan bahasa cintanya pasangan. Kalau setiap hari kita kayak gitu, kita jadi hubungannya cukup sejuk ya, cukup adem untuk ngebahas yang kecil-kecil. Tapi kalau selama tiap hari kita tidak ada kebiasaan kayak gitu, masalah kecil pun berasa besar, takut diomongin. Siapa? Saya yakin ada banyak bunda yang takut ngomongnya gitu loh. Takut mulainya, karena kayaknya nggak enak. Itu Iya, karena tidak punya kebiasaan untuk membangun hubungan yang sejuk setiap hari. Yang tadi saya bilang, 5:1 itu tuh. Kalau sudah ada 5:1, konflik itu nggak masalah. Ya, konflik nggak masalah. Kenapa? Karena sudah ada banyak yang baiknya. Jadi ketika ada perbedaan, ketika ada kekecewaan, kita akan ngomongnya lebih lembut. Kita nggak menuding-nuding si suami ataupun menuding-nuding si istri. Itu jawaban saya ya. Jadi ditaburi hubungannya dengan banyak kebaikan supaya nggak takut, nggak cemas untuk ngomong masalah-masalah ketika masih kecil. Begitu untuk Bu Evi. Jadi mungkin karena udah tahu nih ya, mungkin kalau masalahnya kecil karena takut, jadi bisa tahu nih, oh momennya ini nih kayaknya pas. Lebih ke momennya kali ya, lihat momennya kapan bisa ngomongnya gitu ya, coach ya, biar nggak jadi perkara makin besar. Oke, kita lanjut lagi coach, banyak nih ya. Boleh nih, ada nih, Bunda Nadia. Sore, saya mau bertanya, suami ketahuan masih suka kepoin orang lain yang berbeda 360 derajat dengan saya. Perasaan saya sedih dan kecewa. Saya merasa insecure dan malah takut dengan suami, tapi suami yakinkan saya cinta hanya untuk saya. Itu hanya nafsu saja atau apa yang harus dilakuin sama Bunda nih? Dia insecure gitu, coach, karena masih kepoin. Nah, wajar nggak sih dok, coach sebenarnya? Sebenarnya kalau Ibu Nadia ini merasa insecure gitu ya, merasa sakit hati ngelihat suaminya sibuk sama perempuan lain, itu wajar, itu bisa dimaklumi. Dan respon suaminya untuk berusaha meyakinkan itu pun sebenarnya baik, itu perlu diapresiasi. Namun begini, yang menyakitkan si Ibu Nadia adalah karena suaminya berperilaku kepoin orang lain gitu ya, ngecekin orang lain, jadi perilakunya yang membuat jadi sedih. Nah, dibalas sama suaminya dengan ucapan meyakinkan, tenang aja, aku sama kamu. Yang perlu dilakukan sama suami adalah menunjukkan perilaku sama istrinya, gitu. Bukan yang meyakinkan secara verbal. Jadi di sini mungkin kekurangan dari suaminya, dari suami Bu Nadia nih. Jadi bukan Bu Nadia yang mesti banting tulang jungkir balik supaya suaminya berhenti. Terbalik. Justru suaminya lah yang perlu menunjukkan secara perilaku yang menunjukkan bahwa
Bu Nadia adalah satu-satunya dalam hidupnya si suami. Itu yang ditujukan, bukan dengan kata-kata. Karena yang menyakitkan bagi Bu Nadia adalah perilakunya suami kan, gitu loh. Yang bikin sedih itu. Jadi perlunya dijawab dengan perilaku juga, bukan dengan pernyataan verbal. Begitu kurang lebih. Oke, Coach. Kalau misalnya boleh tahu nih, Coach. Tadi kan Nah. Bu Nadia itu berarti dia merasa kalau misalnya suaminya itu kayak main di belakang gitu ya, Coach ya. Apakah ini kayak kepo-kepo itu? Apakah ini pengaruh dari udah lama nih bareng sama istrinya? Bisa jadi itu ada faktornya di situ nggak sih, Coach? Udah lama maksudnya bagaimana? Banyak ya. Udah lama dalam usia pernikahan misalnya, udah bareng gitu. Jadi mungkin bosan kali ya. Ya bisa menjadi jadi kalau kita pengen korelasikan sama karena sudah jenuh dan sudah lama bisa jadi, tapi nggak perlu bertahun-tahun. Kadang-kadang dalam 2 minggu juga udah gatel ngeliatin yang lain juga ada. Kalau memang jadi, iya, kalau memang orangnya gatelan aja gitu loh. Jadi itu yang mesti diawasi. Kalau mau nikahin orang, di sini sih sudah menikah ya, jadi sudah terlanjur semua. Jadi ya pastikan kalau pasangannya punya kegiatan-kegiatan yang agak menyakitkan hati kita tegur memang, kita tegur. Lalu ketika dia berusaha meyakinkan kita dengan kata-kata, kita bilang, "Oke, Pak, aku ngerti, aku percaya secara kata-kata. Aku minta tolong dong, Papa tunjukin secara perbuatan." Gitu tuh, ya. Jadi si suami itu nggak berorasi, nggak berpresentasi. Karena percuma presentasi kalau perilakunya nggak ada. Kan begitu. Semoga kejawab ya. Jadi baiknya nonton webinar sama Coach Lex tuh berdua ya. Jangan bunda sendirian atau ayah sendirian. Jadi ayah dan bunda ya. Ajak dari ayahnya, ajak bunda, dari bunda, ajak ayahnya nih. Udah jam pulang kerja nih, boleh diajak. Boleh diajak, boleh ngobrol nih. Karena di sini ada pakarnya nih. Betul, mumpung ada Coach Lex. Ada Coach Lex nih. Nah, ada pertanyaan lagi, boleh Mas Trio. Oke, di sini dari Bunda Agatasya Eka Pinantasari. Oke. Saya mau bertanya, Coach, kalau pasangan marah sering membentak, lalu kalau sedang main game itu, kalau lagi serius sering marah-marah. Pasangan juga sering menyalahkan saya kalau sedang marah-marah. Saya terkadang benci dengan sifat pasangan saya. Tapi saat benci itu yang keluar dari saya bukannya marah, tapi sedih, kemudian menangis, dan kemudian menyesal memilih dia. Itu bagaimana? Cewek banget ya, dipendam. Dan semua permasalahannya pasangannya main games. Gimana nih, Coach? Ya, ini salah satu alasan kenapa kalau di kelas cinta kita bilang sebaiknya sebelum menikah lihat dulu kebiasaan pasangan seperti apa sama game, sama pekerjaan. Pemahaman pasangan itu penting gitu loh. Nah, kalau sudah terlanjur seperti Ibu Agatha ini kan, dia sampai sedih, menangis dan menyesal memilih dia, ya Ibu sudah memilih dia, itulah laki-laki yang Ibu pilih. Ya, jadi kalau Ibu merasa tidak suka, ya tegur. Ibu berikan pemahaman sama suami kalau, "Pak, aku pengen kalau misalnya Papa ngomong itu nadanya lebih halus, lebih lembut," gitu. Dikasih tahu pengennya seperti apa. Kalau ibu cuma menangis saja dan sedih aja dalam hati, suami nggak ngerti, ya. Suami nggak ngerti, jadi tolong disampaikan. Memang ada problemnya nih kalau di Indonesia laki-laki dididik buat takut sama laki-laki. Ini yang kita di kelas kita kurang setuju gitu. Jadi makanya saya mau bilang sama perempuan-perempuan, ketika sekarang belum ada anak nih, karena di sini statusnya sudah suami istri kan, belum punya anak, coba berdayakan diri dulu untuk punya pekerjaan di luar rumah ya. Nggak apa-apa jadi ibu rumah tangga, it's okay, it's good gitu kan. Tapi pastikan punya pekerjaan lain yang membiasakan kita buat ngomong, ngatur orang, mengelola masalah, terbiasa buat asertif. Itunya tuh. Jadi gunanya untuk punya pekerjaan, bisnis dan lain-lain sambil kita berumah tangga adalah melatih kita ngomong supaya kemampuan ngomong itu kita bisa bawa sama suami nanti. Kalau laki-laki udah terbiasa ngomong mungkin karena udah kerja, udah biasa ngelola ini dan itu. Tapi perempuannya masih kurang. Jadi saya mau dorong buat ibu-ibu atau calon ibu muda, cari kerjaan, cari penghasilan, cari tanggung jawab di luar rumah ya. Supaya jadi terbiasa buat berkomunikasi, menyampaikan ide, buat berdebat dengan lebih elegan. Jadi jawabannya seperti itu. Masih bisa diperbaikin kalau Ibu Agatha pengen lebih spesifiknya seperti apa, boleh hubungin saya nanti untuk kita atur sesi private coaching, marital coaching-nya. Sebenarnya memang bisa ya Coach, medical coaching sama Coach Lex itu dua pasangan gitu ya, kita bisa konsul gitu ya. Bisa. Kalau pasangannya belum mau ikut, ya kamunya itu dulu sendiri gitu loh. Nanti setelah sesi kedua, ketiga baru pasangannya ikut. Itu boleh nyusul seperti itu.
Kalau misalnya ada yang bertanya nih coach, tadi kan coach juga sempat singgung kalau misalnya sebelum memilih pasangan hidup nih atau sebelum menikah, kita harus kayak memastikan dulu nih dia itu kayak gimana, kan perlakuannya itu kayak gimana, dan harus mengenal dia lebih dalam. Tapi kalau misalnya sudah eh, pendekatan dan atau mungkin pacaran nih dok ya, istilahnya pacaran, nah itu udah lama banget, sekitar 5-8 tahun, tapi kemudian setelah menikah ternyata beda. Nah itu gimana coach kalau misalnya? Curhat ya Mas Trio? Bukan dong. Bukan ya? Soalnya tadi ada yang bertanya nih di sebelum kelas bocah webinar ini Iya, di iya, ini iya, coach. iya. Nah, kalau saya melihatnya gini, saya punya keyakinan gini, kalau pacarannya memang sudah cukup waktunya ya, cukup. Kalau di kelas cinta kita punya angkanya, menurut hasil studi kita rekomendasinya 2-3 tahun, nggak perlu sampai 8 tahun lah, cukup 2-3 tahun. Kalau pacarannya sudah cukup panjang kayak 2-3 tahun, nyaris mustahil nggak kelihatan perilaku pasangan kita. Seperti yang tadi dibilang itu tuh, kayak setelah nikah, pacaran 8 tahun, nikah baru ketahuan orangnya gimana. Itu sih nggak mungkin. Itu sih nggak mungkin banget gitu loh. Pasti sudah kelihatan. Yang terjadi biasa gini, sudah kelihatan ada buruknya, tapi karena udah terlanjur lama pacaran dipaksain aja. Dengan harapan kalau udah nikah nanti ada sumpah janji, nanti orangnya jadi baik. Setelah nanti ada bayi, nanti bayi itu baik. Ini yang kita di kelas cinta agak-agak risih, karena seringkali anak dan bayi itu dijadikan jimat dan tuyul, gitu loh. Istri tuh cepat-cepat pengen punya anak supaya harapan suaminya jadi dewasa gitu loh. Nah ini nih, Nggak jam mainan ya? iya, nggak kejadian. Saya mau kasih tahu buat calon ibu-ibu di sini, ya kan, suami Anda nggak akan berubah 180 derajat setelah ada hamil ataupun ada anak. Banyak pikir gini, oh kalau anaknya 2 atau anaknya 3 atau anak baru atau anak perempuan gitu loh, nanti suami aku akan tersentuh. Jawabannya sih siap-siap kecewa kalau seperti itu. Kalau modusnya seperti itu akan kecewa biasanya. Nah, jadi yang paling pentingnya emang komunikasi di awal ya, Coach. Mau Betul. dia udah, yang penting tuh komunikasinya. Nah, Gimana? mungkin nih Mbak Vina, karena waktunya itu sudah hampir 1 jam nih coach. Mungkin Mungkin dari ada pertanyaan lagi. ada pertanyaan lagi nih coach. Mungkin terakhir ya ini ya, satu lagi nih. Bagaimana menghadapi pasangan yang mengatakan terserah aja lah semua, karena pasangannya keras kepala kalau diberitahu dari nih. Biasanya cewek ya yang ngomong Cewek, terserah. terserah lah. Ini ternyata malah dia bunda-bunda ya. kebalikannya. Gimana nih, Coach? Kalau pasangan bilang terserah ketika kita ngomong atau kita minta ya, dia bilang terserah, ya udah kita lakukan terserah kita aja. Orang dia bilang begitu ya. Kalau dia bilang terserah terus kita malah jadi ngikutin maunya dia, itu ngajarin yang nggak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya dia bilang terserah, oh ya udah terserah aku ya udah aku main game, ya udah aku lembur, ya udah aku makan makanan yang aku suka. Jadi gitu tuh. Jadi jangan biasakan menjadi orang yang meladeni setiap pertanyaan terserah. Kalau dia bilang terserah, kita ikutin. Dia berani bilang terserah, ya kita ikutin. Supaya nanti lama-lama dia belajar, kalau dia mau sesuatu, kalau dia butuh sesuatu, dia nggak pakai kata terserah, atau dia nggak pakai kata nggak tahu. Biar dia belajar memaksakan dirinya untuk ngomong, aku maunya makan ini, aku pengennya ini, gitu ya. Kalau kita lembek dengan kata terserah, dia akan sering memakai kata terserah itu sebagai senjata di masa depan. Nah, jadi komunikasi biar dia juga bisa belajar ya, nggak seakan-akan sendirian aja nih bundanya gitu ya yang milih, yang merasa nggak sendirian gitu ya. Kalau misalnya terserah kan ngerasa kayak gimana sih nih masa sendirian aja gitu ya. Nah, di sini ada yang tanya lagi nih Mbak Vina, ada nantinya lagi. bakal di-save nggak ya? Mau suruh dengerin suami. Nah, ini dia nih. Nanti ya kita spill. Spill juga, tapi Kira-kira. setelah acara ini selesai sih. Betul. Mungkin ya beberapa hari kemudian ya. Iya. Vina. Namun untuk lebih jelasnya juga bisa dari bunda ataupun dari ayah bisa langsung mengajak untuk follow juga nih dari Coach Lex. Instagram, iya Coach Lex, betul sekali. Dan Kelas juga Cintako ya. Kelas Cintako ya namanya, Coach bener ya Instagramnya? Iya, kelas cinta.com. Oh, Kelas Cinta.com. oke. Ya, itu bisa di-follow aja kelas cinta.com di Instagram. Kelas cinta.com ya, com. Ya. Oke, betul. Nah, itu ya buat ayah dan bunda bisa langsung aja biar lebih tahu nih. Bisa ngobrol-ngobrol sama coach Lex. Harmonisan itu kayak Betul. gimana? Ada beberapa coach lain juga ya, coach di kelas Kelas Cintako. Betul. Oke, mungkin terakhir nih coach ya. Pesan terakhir kali ya. Pesan dari Coach Lex itu tentang misalnya nih, Menjaga iya, buat keharmonisan. ayah dan bunda misalnya dalam
lagi Menanti. keadaannya itu lagi di bawah, Iya. sedang sedih, sedang Down. menanti omongan misalnya, itu ada Ya, pesan-pesannya nggak, Coach? Saya cuma mengulang apa yang saya bilang tadi, ketika di masa penantian akan anak ini, ya, cobalah berlatih untuk menabur kebaikan dalam hubungan. Dari sekarang, gitu lah, ya. Jadi programnya bukan cuma program untuk reproduksi, programnya adalah untuk menciptakan hubungan itu hangat lewat hal-hal positif. Kalau itu nggak dilakukan, nanti terlambat. Begitu udah punya anak, nanti teman-teman bisa lihat semua kan itu grafiknya menurun tuh. Jadi terlambat kalau baru belajarnya di situ. Kalau baru perbaikannya di situ terlambat. Mendingan dari sekarang terbiasa untuk mengucapkan hal positif, mengatakan I love you, minta maaf, perbaikan, dan yang lain-lainnya. Kurang lebih begitu penutupnya dari saya. Oke, baik. Terima kasih Coach Lex atas tema yang sangat menarik nih di sore hari ini. Pemaparannya, detailnya. Dan juga dari presentasinya juga Iya sangat-sangat ya, Ayah Bunda semoga informatif banget nih. dapat ya semua Dapat. info-info dari Coach Lex Coach Lex. ini. Tapi seperti kita harus undur Undur diri. diri, Karena tapi abisnya ada jangan lupa nih Betul. buat ayah dan bunda di sini, setelah ini juga ada YouTube Live juga nih Mbak Vina. betul, nanti Dan ada setelah YouTube YouTube Live Live. ada TikTok Live juga Mbak Vina. Betul, nanti ada YouTube Live bareng Dr. Panji, CEO Iya, dari betul. Bocah Indonesia. Dan ada Mbak Zoya, seksolog. Kemudian ada Mas Elgen sebagai Iya hostnya. betul. Jadi jangan. Ini terakhir di TikTok juga ada Dr. Haikal ya, Iya, betul. Dr. Dr. Viral Haikal. di TikTok. Jadi buat ayah dan bunda, ikuti terus keseruan rangkaian acara dari Bocah Fertility Week 2021 dengan terus pantengin Instagram dari Bocah Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya buat Terima kasih Coach Lex, Coach Lex. waktunya. Thank you Iya. teman-teman. Sampai jumpa. juga buat ayah dan bunda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya Coach. Amin. Oke.